Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 5 tugas sebagai orang yang beragama menurut Dr. Yusuf Qaradawi, salah satu di antaranya adalah mendakwahkan agama kepada orang lain, siar-siarkan agama kepada orang yang ada di sekitar kita. Wa man yu'adzim sa'ailallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mensiar-siarkan agama, menyiar-nyiarkan agama Allah, tanda di hati orang itu ada takwa. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah itu suka mengajak orang lain menjadi penyeru kebaikan. Menjadi penyeru atau juru dakwah, jangan dianggap atau dibayangkan bahwa menjadi juru dakwah itu di mimbar saja, tidak. Dimanapun kita mengajak kebaikan, berarti kita sudah melakukan fungsi sebagai juru penyeru kebaikan, juru dakwah. Beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa berdakwah itu, menyiar-nyiarkan agama Allah itu dengan cara selembut mungkin. Bahasa kita harus menyentuh perasa, menyentuh qalb yang paling dalam, karena hati itu kalau begitu ketetesan sibullah, campur tangan Allah beberapa hidayah yang datang juga karena pengaruh lisan kita, maka dia akan mancap, akan terus bertahan lama, bahkan selamanya ada di situ. Bisa kita lihat bagaimana Fudail bin Iyad, semula kan dia dalam tanda kutip yang agak kasar saya bilang itu orang mursal sebenarnya. Orang yang jauh dari agama, hidupnya gelap, tidak suka mendengar nasihat-nasihat. Dia jengkel kalau ada orang memberikan tausiah-tausiah. Suatu ketika dia mengintip seorang wanita yang kemudian dalam hatinya dia punya niat akan berbuat buruk kepada wanita itu. Tetapi kemudian begitu memanjat tebing pagar yang tinggi itu, dari atas pagar kedengaran bacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh wanita yang diincarnya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan datangnya orang yang mengaku iman untuk khusyuk dan zikir kepada Allah? Ngaku iman tetapi kok tidak khusyuk, tidak zikir kepada Allah, itu kapan? Kapan datangnya? Wanita yang diincarnya menjadi penyeru kebaikan sehingga mengubah niat buruk Fudail bin Iyad, sehingga dia kemudian turun dari pagar. Orang itu kemudian dia berniat, berikrar, saya mulai hari ini akan berubah, meninggalkan keburukan menuju kebaikan, dan akhir hidupnya dia dikenal sebagai orang alim, penulis kitab-kitab dan seterusnya. Ya jangan jadi pembenar. Kalau begitu saya tak berbuat buruk saja, besok-besok saya taubat, tidak begitu. Tapi kalau kita merasa masa lalu kita gelap, kelam, penuh dengan dosa, tidak boleh pesimis. Kita harus optimis bahwa pintu ampunan Allah jauh lebih luas ketimbang dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah itu Maha Rahman, Maha Kasih dan sayang kepada kita. Kalau kita punya dosa, minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan dosa kita itu. Bahkan kalau ada hambaku datang kepada aku membawa dosa sepenuh langit dan bumi, kata Allah dalam hadits qudsi, membawa dosa sepenuh langit dan bumi, datang kepada aku dengan berjalan, ku sambut dengan berlari. Gambarannya begitu respeknya Allah kepada kita. Kalau dia ingin bertaubat kepada aku, sebelum dia minta maaf sudah aku ampuni dosa-dosanya.
asalkan di hatinya bergemuruh ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang begini ini kan perlu ada orang yang memberikan seruan-seruan, menjadi penyeru, menjadi juru dakwah, membisikkan kebenaran agama tanpa harus ada mimbar. Kadang-kadang antar teman berdiskusi atau guyon-guyon, yang guyonnya parikeno, bahasa orang Jawa, menyentil sesuatu dengan kelembutan, kemudian dia berubah, akan menjadi orang baik. Kalau ketemu dengarin, kok berubah awakmu, kan begitu kadang-kadang. Kamu kok janur gunung, kok sudah berubah, kapan mendapat hidayah? Itu guyonnya seperti itu. Padahal kadang-kadang itu karena sentilan-sentilan kecil, atau mungkin datang dari anaknya sendiri yang masa kecil itu. Ada seorang bapak kemudian tidak pernah sholat jamaah, kemudian oleh gurunya di sekolah dikatakan bahwa sholat jamaah dengan orang tuanya itu pahalanya besar. Begitu pulang dari sekolahnya, anaknya mengatakan, ya, kata Pak Guru di sekolah, dan katanya Ustadz, kalau sholat jamaah dengan orang tua itu pahalanya besar, ayo ya sholat jamaah. Kalimat ini kemudian menyentuh rasa orang tuanya. Di situ detik kemuliaan, detik kemuliaan datang dan hinggap di hati orang itu. Juru dakwahnya adalah anak kecil yang mampu mengubah sikap orang tua dari jauh agama menjadi dekat kepada agama. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Maka para juru dakwah itu hendaknya menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang lembut, yang bisa menyentuh. Karena berdakwah berangkat dari hati akan hinggap di hati. Kalau berdakwah berangkat dari pikiran-pikiran murni, maka akan sampai di pikirannya saja. Kata Hamka, leher ke atas akan sampai pada pikiran. Jadi kalau kita ceramah membuat konsep-konsep begini sampai di akal. Tapi kalau kita ceramah menyentuh qalb, hati, perasaan, maka akan sampai di hati orang itu sehingga perubahannya langsung terjadi karena kesadaran dari dalam. Itulah yang disebut dengan inner beauty, kecantikan dari dalam tumbuh karena sentuhan-sentuhan lembut itu. Orang yang berdakwah dengan kekerasan kadang-kadang justru ditolak oleh hati nurani. Orang yang berdakwah dengan menggurui orang merasa jengkel. Umurnya masih berapa kok menggurui? Orang yang berdakwah dengan kekerasan maka akan mendapatkan ladang dakwah yang keras juga. Orang yang ingin menyemburkan hati orang, menggemburkan hati orang supaya dakwah bisa masuk, maka pupuklah rasa cinta kepada Allah dengan mengenalkan tauhid Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Sebutlah Allah, jelaskan Allah yang Maha Kasih dan sayang kepada hambanya. Allah bukan makhluk, Allah bukan khalik yang suka menakut-nakuti. Allah hanya memberitahukan kepada kita, kalau berbuat baik inilah nanti hasilnya, kalau berbuat buruk inilah hasilnya. Itu sudah terserah kepada manusia mau pilih yang mana. Allah sudah berikan Quran, petunjuk. Allah sudah berikan Nabi sebagai role model, sebagai uswah hasanah kita. Terserah kamu mau ikut siapa. Maka kemarin saya sampaikan, dalam tubuh kita ini banyak pembisik-pembisik yang bisa menyebabkan kita ini kadang-kadang tergelincir. Itulah datang dari setan. Dan kadang-kadang kita menjadi orang yang sangat baik. Itulah bisikan dari malaikat. Perbanyak mendengar bisikan yang arahnya ke kanan, jangan kepada yang kiri. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, kembali lagi, berdakwah itu menciptakan suasana yang damai, tidak mengeruhkan suasana. Berdakwah itu mengajak kepada orang lain, tidak mengejek. Kalau mengejek sudah pastilah akan ditolak oleh orang yang tidak sependapat dan tidak sepaham. Berdakwah itu merangkul kepada siapapun, tidak pilih kasih, bukan memukul. Mengundang sebanyak-banyak hati, bukan menendang. Itulah dakwah-dakwah yang sekarang dibutuhkan di era milenial seperti sekarang ini. Orang berdakwah perlu menggunakan strategi dakwah yang hebat supaya apa yang disampaikannya sampai tembus ke hati orang itu. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah tidak bisa dengan sekedar kekerasan itu tadi. Bagaimana dengan Firaun?
Fir'aun itu cara mempengaruhi orang lain dengan kekerasan, maka hasilnya juga akan 100% terjadi penolakan. Karena yang dilakukan tidak cocok dengan nurani orang itu. Jangankan orang lain, Masyitoh misalnya, pembantu Fir'aun, orang yang imannya mantap. Fir'aun orang yang mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, aku Tuhanmu yang paling tinggi, tapi dibantah oleh nurani yang sangat rendah sebagai manusia biasa. Itulah Masyitoh. Kemudian Masyitoh disiksanya sampai kemudian meninggal dunia. Selesai menyiksa Masyitoh, Fir'aun maksudnya membanggakan diri, kacauan di depan istrinya Aisyah. Aku sudah membunuh Masyitoh. Apa yang terjadi? Kata Aisyah, Allah itu tidak suka kepada hambanya yang suka menghilangkan nyawa orang lain. Aku ini orang yang beriman kepada Allah, sementara engkau orang yang berlawanan dengan hati kecilku, kata sang istri. Marahlah Fir'aun. Di saat marah itulah kemudian istrinya sendiri disiksanya, memanggil orang-orang yang ada di sekitarnya untuk ikut menyiksa istrinya. Istrinya kemudian mendongak ke atas, ya Rob, ya Allah, jauhkan aku dari siksa Fir'aun dan kekerasannya, dan jauhkan aku dari orang-orang yang zalim, serta bangunkan untukku istana di surga Firdaus. Kemudian dia selang beberapa saat meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, disiksa tapi imannya tetap terjaga, dan orang yang mengajaknya dengan kekerasan ditolak 100% oleh istrinya sendiri sekalipun. Itu sebabnya kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita menjadi juru dakwah, penyeru kebaikan dengan cara yang baik. Karena menyampaikan kebaikan dengan cara yang tidak baik, masyarakat pun juga tidak akan berkenan. Tapi kalau kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar dan baik, insya Allah klop, tujuan tercapai, dan kita tidak akan mengeruhkan suasana. Ibarat kita mencari ikan, ikannya kena, airnya tidak keruh. Jangan sampai kemudian kita menangkap ikan, ikannya belum tentu kena, airnya sudah keruh lebih dahulu. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih baik? Lisannya juru penyeru dengan orang lain, kata Allah dalam Al-Qur'an. Tentu saja orang yang menyeru kepada agama Allah, lisannya pasti lebih baik, karena ucapan demi ucapannya senantiasa ucapan yang benar, ucapan yang diridhai Allah insyaallah, dan kita nanti cocok dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang beliau menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik, seruan kita harus baik. Kalau tidak bisa, diamlah, karena diam itu emas. Orang yang diam itu lebih wibawa ketimbang banyak ngomong tapi banyak salah. Inilah antara lain kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyeru yang baik. Jadi saya teringat seorang pedagang jamu yang ada di sekitaran Gunung Semeru sana. Ya, di kaki Gunung Semeru dengan Gunung Bromo ada pedagang jamu yang dia kalau keliling jamu itu sambil menyeduh jamunya itu sambil mendakwai pelanggannya, mengajak kebaikan-kebaikan, sehingga banyak orang yang semula tidak sholat menjadi sholat gara-gara langganan jamu itu dan diberikan nasihat-nasihat oleh penjual jamunya. Luar biasa, nggak usah mimbar, dia menjual jamunya keliling dari desa ke desa, tetapi begitu ada orang yang beli, dia kemudian ngambil gelasnya itu sambil diseduh jamunya, dia kemudian bicara soal kebenaran agama, sehingga banyak orang yang tersentuh dengan ceramahnya dalam tanda petik sambil jual jamu itu. Subhanallah. Marilah kita menjadi penyeru kebaikan dengan cara yang baik, dan kita tidak perlu menunggu umur, bahkan sampai kapanpun kita melakukan kebaikan, menyebarkan agama ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.